kisah Ayub. Dari pasal yang ke-8 kita melihat Bildad membela keadilan hukuman Allah. Salah seorang yang menjadi sahabat Ayub membuat begitu banyak di antara ketiga sahabat. Bildad adalah seorang sahabat yang banyak mengingatkan Ayub untuk mencari Allah kembali. Apa yang telah dialami oleh Ayub merupakan cambuk untuk membuat Ayub sadar. Beberapa catatan di pasal yang ke-8 memperingatkan Ayub untuk hidup bersih dan jujur. Sebab sahabat-sahabatnya menilai Allah tidak akan berlaku curang kepada Ayub apabila Ayub hidup benar. Kelihatannya pada manusia kelihatannya benar. Tapi apakah manusia dapat bersih? Tadi dituliskan di pasal yang ke-9. Siapapun kita, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Sekalipun kelihatannya benar, tapi tidak ada manusia tanpa kesalahan. Jadi tidak tepat ketika kita menganggap diri benar. Ayat 20, sekalipun aku benar. Jadi kelihatannya Ayub tidak pernah merasa salah. Dia anggap dirinya benar. 2 kali kita baca, sekalipun aku benar, walaupun aku benar. Aku berbuat salah apa? Aku melakukan dosa apa? Ayat yang ke-30, walaupun aku membasuh diriku dengan salju. Sifat daripada manusia adalah tidak pernah merasa bersalah. Maunya selalu menganggap diri benar. Yang dilihat Allah dari Ayub, selama ini Ayub merasa diri baik-baik saja, merasa diri benar, merasa diri tidak bersalah. Itulah sifat buruk dari manusia yang sukar menerima kenyataan bahwa kita adalah orang bersalah, orang berdosa. Selalu menganggap diri benar. Emang saya salah apa? Kalau Allah melihat sampai ke kutu di rambut kita pun dia tahu. Sampai kotoran di rambut kita yang tertutup pun dia tahu. Semakin keras kita membela diri, semakin sombong kita mengatakan diri benar. Kita melihat Ayub semakin kelihatan siapa dirinya. Di hadapan Allah kita tidak dapat menganggap diri manusia tanpa kesalahan. Di hadapan Allah kita tidak dapat tepuk dada dan merasa diri bahwa ayat yang ke-31, namun engkau akan membenamkan aku ke dalam lumpur hingga pakaianku merasa jijik terhadap aku.
tidak pernah merasa diri orang yang pantas untuk ditunjuk kesalahannya. Sebab itu mari kita akan mulai bukan menganggap diri benar, tapi kita mulai menundukkan kepala, dan itu baru nanti akan diakui oleh Ayub. Pada kitab Ayub pasal yang ke-39. Kitab Ayub 39. Ayat 35. Apakah si pengejam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah ia mencela Allah yang menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat ku berikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Satu kali aku berbicara, tapi tidak kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ayub merasa bahwa kalaupun ia menjawab Allah, tidak ada gunanya, sebab apapun yang ia jawab akan ditentang oleh Allah. Maka pasal 40 ayat 1, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tidak ada yang dapat disanggah bagaimana manusia di hadapan Allah. Tidak ada yang dapat disanggah. Kalau manusia merasa benar, semakin keras orang membela diri. Itu adalah manusia. Beberapa minggu lalu kita masih mendengar bagaimana sanggahan-sanggahan Jessica untuk berkata tidak bersalah. Semakin keras dia membela dirinya, semakin hakim memutuskan ia bersalah. Sudah menjadi sifat manusia. Semakin dia mengatakan saya benar, saya nggak salah, maka semakin kelihatan dia bersalah. Semakin tidak perlu ada pembuktian. Mana buktinya? Mana ada CCTV yang menunjukkan saya masukkan racun itu? Itu sifat dasar manusia. Ketika semakin kita membela diri, semakin kelihatan bahwa dia bersalah. Jadi akan menjadi bijaksana ketika kita diam dan tidak perlu banyak bicara, kebenaran itu akan muncul. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, mohon belas kasihan dari yang Maha Kuasa. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan memulihkan apa yang menjadi hakmu. Kalau engkau bersih dan jujur, bukan kita yang membela diri dan berkata keras, aku tidak bersalah, aku benar. Semakin
dia ngomong bahwa saya orang benar, semakin kelihatan sebentar bahwa dia adalah orang yang bersalah. Kebenaran itu tidak pernah dapat ditutup. Saudara melihat sinar cahaya, sekuat apapun kita menutup sinar, tetapi tetap dia akan keluar cahayanya. Dari celah-celah yang kecil sekalipun cahaya itu akan keluar. Kebenaran, sinar bagaikan kebenaran. Semakin kita tutup sinar itu, semakin kelihatan, semakin keluar. Cahaya itu akan menembus celah yang sekecil apapun. Allah tidak pernah menutup kebenaran. Dan kalau Allah membela, dikatakan kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu pasti ia akan bangkit demi engkau. Dia akan bangkit, dia akan tunjukkan kebenaran itu. Gak perlu kita yang gembar-gembor, saya benar, saya gak salah, saya benar. Kita tidak ambil contoh manusia lain. Yesus pun ketika dia dibawa dari pengadilan ke pengadilan, dari Kayafas kepada Pilatus, dari Pilatus kepada Herodes, dari Herodes dibawa kembali ke Pilatus, dikembalikan ke Kayafas, dari tempat-tempat pengadilan ia dibawa, diseret, diteriaki dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu kata Injil Lukas katakan itu. Injil Lukas ketika Yesus ditanya, semakin keras yang bertanya, semakin itulah sikap Yesus. Whatsapp 23 ayat 8, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi kita gak usah lihat dari manusia, gak usah ambil contoh si A, si B. Lihat Yesus. Bagaimana sikap Yesus? Jangan pakai peribahasa manusia. Semut diinjak gigit. Itu bahasa manusia, bukan bahasa Alkitab. Itu malah mengatakan bahasa kesombongan, bukan bahasa yang merendah. Itu bahasa manusia. Semut bangkot katanya. Semut bangkot diinjak, gigit. Mau bangkot kek, mau bangkit kek. Itu pakai bahasa manusia. Jangan pergunakan bahasa manusia yang memang sifat manusia tambah kelihatan. Belajar dari sifat Yesus. Ia mengajukan banyak pertanyaan. Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apa-apa. Lalu mulailah Herodes dan pasukannya menista, mengolok-olok dia, mengenakan jubah kebesaran. Kata jubah kebesaran adalah sehelai kain ungu, dan mengirimkan kembali kepada Pilatus.
Yesus tidak coba membela diri. Kenapa kita katanya pengikut Yesus, tapi kita melakukan sikap hidup pengikut setan, bukan pengikut Yesus? Pengikut setan begitu. Mana pernah kita baca setan mengakui kesalahannya? Setan yang mana? Yang duduk dan berkata manggut-manggut, iya saya salah. Mana ada setan mengaku salah? Mana ada? Dan orang yang semakin kuat membela diri, semakin menunjukkan dia pengikut siapa? Kalau dia pengikut Yesus, ini sikap yang ditunjukkan Yesus. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun, tidak. Kalau kita semakin, semakin nyolot, emangnya saya salah apa? Tepuk dada, kedebuk gitu, bengek bagus ya. Yesus tidak lakukan itu. Nanti sebentar di atas kayu salib, Yesus cuma berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia tidak berteriak, Bapa, aku benar, dijadikan dosa, dijadikan salah begini. Kan? Sekali lagi, semakin kuat orang membela diri, semakin benar dia bersalah. Seorang psikolog akan sampaikan kalimat itu. Semakin kuat dia membela diri. Kebenaran tidak perlu dikembar-gemborkan, tapi kebenaran itu akan muncul. Jadi kita sudah baca, kebenaran akan muncul, ditutup sekalipun dia tetap nyelip keluar sinarnya. Dari celah manapun dia tetap akan keluarkan sinar. Tidak perlu kita yang meneriakkan kebenaran. Kebenaran itu akan keluar sendiri, akan terbukti sendiri. Tidak perlu kita, sekalipun kita diam, tapi cahaya itu tidak pernah bisa ditutup. Di mana ada lubang sekecil apapun, cahaya tetap akan keluar. Tidak bisa ditutup, saudara. Ini sikap Yesus. Sekalipun harus dibayar dengan salib, tapi Yesus ikuti prosesnya, ikuti sampai naik ke Golgota. Dia tetap diam. 39 kali dicambuk hingga hancur seluruh punggungnya, tidak ada bagian yang tidak tersisa. Yesus tetap berteriak atau diam? Berteriak atau diam? Jadi kan tidak ada ayat yang menunjukkan Yesus berteriak karena kesakitan. Tidak ada. Dia tetap diam. Ditarik lalu dijatuhkan itu salib. Ditarik dulu ke atas. Setelah ditarik ke atas dengan ukuran yang tepat, mereka jatuhkan dari atas ke dalam lubang tempat di mana salib itu ditancapkan. Jadi tidak diangkat lalu ditancapkan pelan-pelan, enggak. Ditarik dulu ke atas lalu dijatuhkan ke dalam lubang. Kita bisa bayangkan betapa penderitaan. Tapi Yesus tetap tidak beri sakit. Tidak. Memang saudara akan berkatanya, itu kan Yesus, kan bukan saya. Kalau saya kan manusia, saya kan tidak bisa menerima keadaan seperti ini. Saya kan manusia. Tapi belajar dari Yesus, dia tidak membela
Mazmur 2. Ayat yang ke-9 berkata, itulah sebabnya. Kata itulah kita lihat ayat sebelumnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Sama loh. Dalam keadaan sebagai manusia. Sama seperti kita. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Baru ada kata ayat 9. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Memang tidak gampang, saudara. Diam untuk satu tuduhan yang tidak kita lakukan. Itu memang tidak mudah. Barangkali diam karena kita bersalah itu lebih mudah. Tapi diam untuk tuduhan yang tidak kita lakukan, seringkali kita harus berperang dengan diri kita. Ngomong dong, kamu gak salah kok. Tapi Yesus punya sikap seperti itu. Apapun yang ditanyakan kepadanya. Pilatus berkata lain dari Herodes. Kalau Pilatus berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa aku sanggup melepaskan kamu? Mengapa kamu tidak menjawab? Yang tanya siapapun tidak mampu membuka mulut Yesus. Kalau kita gak peduli siapapun, oh kita jawab. Gak salah kok. Enak aja saya dipersalah-salahkan. Tidak ada kalimat yang mencatat bahwa Yesus segera menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan membenarkan diri. Itu manusia kita. Tapi kalau manusia Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Kata merendahkan diri, ia tidak pernah menjawab apapun. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Menang di atas satu perkara ini, Allah angkat, meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hingga semua lutut bertelur dan semua lidah mengaku. Ayat 11 bahwa Yesus adalah Tuhan. Diangkat Allah yang angkat. Cuma satu ayat yang menunjukkan Allah angkat manusia. Nggak ada manusia lain yang diangkat, Tuhan nggak. Cuma satu, cuma Yesus yang ada ayatnya. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi jangan pakai alasan, ya itu kan Yesus, saya kan manusia. Kita belajar. Kalau katakan dirimu adalah pengikut Yesus, belajar. Kata suratan Petrus. Satu ayat lagi. Ya, dalam suratan Petrus. Pasal 2, 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan. Telah meninggalkan teladan. Kalau kita berkata aku mengikut Yesus, tapi kita belum belajar satu persatu teladan yang ditinggalkan, cuma nama kita. Tapi tak ada keteladanan yang kita lakukan.
Ia telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejak